Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit pagi itu pucat. Awan tipis menggantung rendah, seperti selimut lembut yang menekan kota. Raffi menghela napas panjang ketika mobil taksi daring yang ia tumpangi berhenti di depan rumah ibunya. Rumah itu masih berdiri sama seperti dulu, bercat krem, dengan pagar besi yang mulai berkarat, dan taman kecil yang tampak tidak terurus. Tak ada yang berubah secara fisik, tapi entah kenapa rumah itu terasa lebih sunyi. "Udah sampai, Mas," kata sopir sambil menoleh sebentar ke belakang. Raffi mengangguk dan membayar. Ia turun, membawa satu koper besar dan ransel berisi laptop dan buku-buku skripsinya. Langkahnya pelan ketika mendekati pagar. Ada kerikil di dadanya, semacam firasat kecil yang belum ia pahami. Ibunya menyambut dengan senyum lelah tapi hangat. "Raffi, akhirnya kamu pulang juga." Di dalam rumah, suasana lebih sepi dari yang ia ingat. Jam dinding yang biasa berdetak keras kini diam. Kipas angin tua di langit-langit berputar lambat. Aroma kayu tua dan dupa samar menyelinap di udara. "Ada apa aja yang berubah di sini?" tanya Raffi saat mereka duduk di ruang tengah. Ibunya tersenyum samar. "Nggak banyak, paling cuma makin sepi. Orang-orang jarang keluar pagi-pagi sekarang." Malamnya, Raffi menyalakan laptop dan membuka folder skripsinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa fokus. Tak ada distraksi kampus. Tak ada teman-teman yang memaksa nongkrong. Di kampung ini, waktunya terasa lebih lambat. Namun, keesokan subuh, sesuatu terjadi. Ia terbangun oleh suara adzan. Bukan dari masjid seperti biasanya, tapi dari arah belakang rumah. Suaranya lirih, mendesir seperti angin, namun jelas, adzan subuh. Ia menatap jam digital di ponselnya. Pukul 3.30 terlalu pagi. Ia bangun, mencuci muka, dan sholat. Setelahnya, ia penasaran. Ia membuka ponsel dan mencari aplikasi jadwal sholat resmi untuk kota Depok. Aplikasi itu, dengan desain sederhana dan warna biru tua, menampilkan jadwal yang wajar, subuh pukul 4.36. Tapi di bagian paling bawah, setelah jadwal Isya yang terakhir, ada entry tambahan. Pukul 3.33 waktu ke-6. Ia mengernyit. Apa ini? Sebuah bug? Ia cek pengaturan, lokasi, zona waktu, semuanya akurat. Raffi mencoba mengklik waktu tersebut, namun tidak ada informasi lebih lanjut. Ia membuka forum-forum Islami, grup Facebook lokal, dan bahkan mencoba bertanya di Reddit. Tak ada hasil. Hari-hari selanjutnya, rasa penasaran itu berubah menjadi kegelisahan. Suara adzan samar itu terdengar lagi setiap pukul 3.33. Dan tiap kali Raffi terbangun karena suara itu, ia merasa seolah sedang diawasi. Dari balik jendela, dari sudut kamar, dari arah dapur yang gelap. Namun tiap kali ia menyalakan lampu dan memeriksa, tak ada apa-apa. Ibunya pun mulai bertingkah aneh. Kadang bangun lebih awal dari biasanya. Duduk diam di meja makan dengan mata kosong. Saat Raffi bertanya, ia hanya menjawab. Kadang yang lama bangun terlalu cepat, dan yang cepat tertinggal. Di malam ketiga, Raffi memutuskan untuk tetap terjaga hingga lewat pukul 3.33. Ia ingin merekam suara adzan itu. Ketika waktu itu tiba, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Ponselnya merekam, namun suara adzan tak terdengar kali ini. Sebagai gantinya, ada ketukan 3 kali di jendela kamarnya. Pelan, ritmis, seperti mengetuk minta izin masuk. Saat ia membuka tirai, tak ada siapa-siapa. Namun di kaca, ada bekas telapak tangan kecil, seperti milik anak-anak. Dan saat Raffi kembali melihat aplikasi jadwal sholatnya, waktu pukul 3.33 telah menghilang. Digantikan dengan teks merah. "Waktu telah lewat. Jangan buka pintu." Raffi terbangun mendadak. Matanya langsung terbuka. Tubuhnya terasa ringan tapi jantungnya berdetak kencang.
seperti baru selesai berlari. Sekilas, ia mendengar desau suara lembut seperti gumaman dari luar jendela. Ia mengangkat kepala, menajamkan pendengaran. "Allah!" Suara itu menyerupai adzan, tapi nadanya terlalu pelan, seolah datang dari kejauhan, menyelinap melalui celah antara dinding dan kaca jendela. Ia melihat jam digital di meja kecil di samping tempat tidurnya. Pukul 3.27. Aneh, pikir Raffi. Jadwal sholat yang ia unduh jelas menunjukkan subuh pukul 4.36. Lalu suara apa itu? Ia bangkit dan melangkah pelan ke jendela. Di luar, kampung masih dalam kegelapan. Lampu jalan belum menyala sepenuhnya. Beberapa rumah masih gelap total. Udara dini hari terasa menusuk. Allahu Akbar. Raffi. Jantungnya seperti meloncat keluar. Ia mundur satu langkah dari jendela. Kali ini ia yakin, suara itu menyebut namanya. Bukan hayalan. Panggilan itu bukan untukmu, Nak. Suara perempuan tua yang tiba-tiba muncul dari balik tembok pagar sebelah hampir membuat Raffi berteriak. Ia mendapati Bunyai Rohana, berdiri di balik gerbang rumahnya sendiri yang tidak jauh dari tempat Raffi tinggal. Raffi membuka pintu depan dan menghampiri pagar. "Bunyai?" panggilnya setengah berbisik. Perempuan renta itu menatapnya lama. Wajahnya setengah tertutup kerudung putih lusuh yang dikenakannya bahkan saat tidur. "Jangan keluar antara jam 3 sampai 4. Panggilan itu bukan untuk kita," katanya lagi dengan suara yang nyaris seperti desisan. Raffi hendak bertanya lebih lanjut, tapi Bunyai sudah memutar badan dan menghilang ke balik pintu rumah kayunya yang tua. Esok siangnya, Raffi menceritakan kejadian itu pada Azzam, sahabatnya yang tinggal tak jauh dari kampung itu dan sesekali main untuk menghindari kebosanan kuliah daring. "Gila lo, Vi. Itu pasti halusinasi doang. Lo kan begadang 2 malam ngetik skripsi." "Gue tahu bedanya halusinasi dan suara asli, Zam. Ini, kayak ada yang manggil langsung ke telinga gue, tapi dari luar." Azzam hanya mengangkat alis. "Jangan terlalu dimasukin ke hati, bro. Kampung ini emang dari dulu banyak cerita aneh. Tapi gak semua mesti lo telan mentah. Lo istirahat dulu. Tidur bener. Nanti juga normal." Raffi mengangguk. Meski dalam hati ia tak yakin. Ada sesuatu dalam suara itu. Suatu getar yang terasa seperti gema dari masa lalu. Atau entah, dari luar dunia ini. Malam berikutnya, Raffi sengaja tidur lebih awal, berharap bisa bangun segar tanpa gangguan. Tapi entah kenapa, ia kembali terbangun pada jam yang hampir sama. Pukul 3.31. Ia berbaring diam, tidak membuka mata, hanya mendengarkan. Tidak ada suara. Namun beberapa detik kemudian, suara samar itu datang lagi, sedikit lebih jelas dari malam sebelumnya. "Allahu Akbar." Nafas Raffi tercekat. Ia membuka mata. "Raffi, datanglah." Suara itu kini terdengar lebih nyata, lebih dekat. Kali ini tak hanya memanggil namanya, tapi seolah memberikan perintah. Ia bangkit dengan tangan gemetar. Kakinya membawanya ke pintu, hampir seperti dikendalikan. Begitu tangan Raffi menyentuh gagang pintu, terdengar suara ketukan pelan dari belakang. Ia menoleh cepat. Tok, tok. Itu dari arah jendela dapur. Dengan rasa takut yang perlahan berubah jadi keingintahuan, ia melangkah pelan ke dapur. Tidak ada siapa-siapa, tapi daun pintu jendela sedikit terbuka, seperti baru saja disentuh dari luar. Keesokan harinya, Raffi kembali mendatangi rumah Bunyai Rohana. Perempuan tua itu duduk di bangku kayu, menumbuk daun-daunan dalam cobek batu yang besar. Ia tampak seperti sedang menyiapkan jamu. "Ada yang memanggil saya, Bu. 2 malam ini." Bunyai menghentikan tumbukannya, menatap Raffi dalam-dalam. "Dia mulai menyadari kau ada di sini." "Siapa?" "Makhluk itu, yang tinggal di sela waktu, di antara subuh dan malam, di waktu ke-6. Raffi menelan ludah. "Apa itu waktu ke-6, Bu?" Bunyai menggeleng. "Bukan waktu manusia. Waktu itu hanya muncul bagi mereka yang pernah disentuh oleh alam sebelah.
Dan sekali kau menjawab panggilan itu, kau tak akan bisa kembali seperti semula. Sepulang dari rumah Bunyai, Raffi memutuskan untuk menyibukkan diri. Ia tidak ingin berpikir soal suara itu. Ia menghapus aplikasi jadwal sholat dari ponselnya, menggantinya dengan aplikasi lain. Tapi jam itu masih muncul. Pukul 3.33 waktu ke-6. Ia mencopot jam dinding digitalnya dan menyembunyikan jam tangan. Namun malam berikutnya, ia kembali terbangun. Tanpa alarm, tanpa jam. Tubuhnya sendiri yang membangunkannya. Pukul 3.33. Kali ini, suara adzan terdengar lebih jelas. Bahkan seperti berasal dari dalam rumah. Raffi menutup telinganya, menggigil. "Raffi, mari." Ia berlari ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air. Tapi saat menatap cermin, ia melihat pantulan dirinya, yang tidak sepenuhnya dirinya. Matanya merah samar, dan dari bayangan mulutnya, suara adzan itu terus keluar. Di pagi hari, Raffi memutuskan menulis kejadian-kejadian itu dalam catatan harian. Ia takut akan melupakan detailnya, atau lebih buruk, ia takut semua itu hanyalah delusi dan ia sedang mulai gila. Saat Azam datang lagi siang harinya, Raffi memperlihatkan catatan itu. Azam membaca dengan ekspresi cemas. "Vi, ini udah gak biasa. Kalau lo ngerasa bener-bener terganggu, kita bisa cari ustadz atau kiai. Gue bisa antar." Raffi mengangguk. Ia tahu, ini bukan hal biasa. Dan suara itu, semakin keras, semakin nyata, seperti sedang menunggu. Sore itu, matahari terbenam lebih cepat dari biasanya. Langit Depok dibalut warna oranye tua, dan bayangan pepohonan menjuntai panjang di aspal kampung yang mulai sepi. Raffi berdiri di teras rumah ibunya, memandangi jalan kecil yang membelah gang. Ada sesuatu yang terus-menerus mengusik benaknya sejak kemarin malam. Sebuah bangunan tua di ujung jalan, tersembunyi di balik pagar kayu yang sudah lapuk. Ia sering melihatnya sepintas, tapi entah kenapa, baru hari ini ia merasa tergugah untuk mendekatinya. "Surau?" gumamnya, setengah pada diri sendiri. Ibunya pernah menyebutkan bangunan itu dulunya adalah surau kecil yang digunakan warga untuk sholat berjamaah. Bahkan dulu sempat dipakai sebagai tempat mengaji anak-anak. Tapi semenjak imam tua yang mengelolanya wafat 10 tahun lalu, tak ada yang mengurusnya. Lama-lama ditinggalkan, lalu dilupakan. Langkah Raffi melambat ketika ia mendekati gerbang kayu. Tanpa sadar, ia menyentuh pagar yang mulai lapuk. Suaranya berderak, tapi tidak patah. Ia menengok ke dalam. Surau itu kecil. Atapnya sebagian sudah ditumbuhi lumut. Tembok luarnya penuh dengan retakan halus. Beberapa kaca jendela pecah dan dibiarkan begitu saja, diselimuti debu dan jaring laba-laba. Namun anehnya, tak ada rasa takut. Yang ada justru perasaan akrab, seperti tempat yang pernah ia datangi, namun tak tahu kapan. Pintu surau tidak terkunci. Dengan satu dorongan ringan, daun pintu tua itu terbuka, mengeluarkan bunyi nyaring seperti tangisan engsel yang kering. Raffi melangkah masuk. Bau apek menyergap, bercampur aroma kayu tua dan sesuatu yang lebih asing, seperti wangi dupa yang sudah lama padam. Di dalam, cahaya sore menyelinap lewat celah-celah jendela yang pecah, menciptakan pantulan redup di lantai kayu yang berdebu. Ia menyusuri ruangan utama. Di depan, mihrab kecil menghadap kiblat, dikelilingi rak-rak buku kosong dan sajadah kusam yang tergulung di sudut. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya diam dan waktu yang membeku. Tapi satu hal menarik perhatiannya. Jam dinding tua, tergantung miring di atas rak kayu. Jam itu berhenti. Jarumnya menunjuk angka pukul 3.33. Raffi menatapnya lama. Jantungnya berdebar. Bukan kebetulan. Di 2 malam sebelumnya, ia terbangun tepat di waktu yang sama. Lalu suara itu datang. Dan sekarang, surau ini menyimpan petunjuk yang sama. Ia mendekat. Jam itu sudah berkarat. Kacanya pecah di pinggir. Tapi angka-angkanya masih bisa dibaca. Jarum detiknya mati. Pukul 3.33. Waktu ke-6. Tiba-tiba,
dari pojok rak paling bawah, mata Raffi menangkap sesuatu yang tersembunyi. Sebuah kitab, tertutup debu, dengan kulit sampul tebal dari kulit kambing berwarna coklat tua. Ia mengangkatnya pelan. Tebalnya sekitar 2 inci, dan tertulis dalam aksara Arab gundul di bagian depan. Al-Adsen Al-Sdis, seruan yang ditolak langit. Raffi menelan ludah. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya campuran antara Arab klasik dan terjemahan aksara Pegon. Beberapa halaman bahkan dipenuhi coretan tangan dengan tinta hitam pekat. Ia duduk di lantai, membuka halaman demi halaman. Kebanyakan membahas soal waktu-waktu sholat yang disyariatkan. Subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Tapi di bagian tengah kitab, ada bab khusus yang membuat bulu kuduknya merinding. Adzan ke-6, panggilan sebelum cahaya. Telah dikabarkan dalam riwayat para alim yang tersembunyi, bahwa di antara malam dan fajar terdapat waktu ke-6, waktu yang diturunkan namun kemudian dihapus dari pengetahuan manusia. Waktu ini dulu diberi adzan sendiri, namun adzannya membawa fitnah dan suara dari alam yang tidak semestinya didengar. Raffi membaca perlahan, matanya melebar. Maka langit menolaknya, dan bumi menyembunyikannya. Tetapi mereka yang tersentuh oleh waktu tersebut, jika mendengar adzannya, maka mereka dipanggil oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan barang siapa menjawabnya, maka ia akan tersesat di antara waktu-waktu, tak kembali pada hari yang sama. Ia menutup kitab itu tiba-tiba. Nafasnya memburu. Tangan kirinya berkeringat dingin, dan ada suara kecil dalam hatinya. Suara yang perlahan mulai ia kenali sebagai milik dirinya sendiri, yang berkata, "Kamu sudah pernah ke sini." Malam harinya, Raffi tak bisa tidur. Kitab itu ia bawa pulang dan taruh di meja belajarnya. Ia berulang kali membacanya, mencoba memahami maksud Adsen ke-6. Bagaimana bisa sebuah waktu dibuang dari langit? Dan kenapa dirinya seakan terikat pada waktu itu? Ketika jam menunjukkan pukul 3, Raffi terjaga. Ia tidak perlu alarm. Ia tidak mendengar suara apapun. Tidak ada adzan. Tapi saat menatap keluar jendela, ia melihat surau itu. Jelas, meski dikelilingi kegelapan. Seakan hanya bangunan itu yang disinari cahaya. Dan pintunya terbuka sedikit. Raffi berdiri, mengambil kitab, dan keluar rumah dengan langkah hati-hati. Langkahnya menggema di gang kecil yang sunyi. Udara dini hari membuat tubuhnya menggigil. Tapi ada sesuatu yang menariknya. Seperti magnet yang tak terlihat. Surau itu masih sunyi. Namun ketika ia memasuki pintunya, hawa dingin langsung menyambutnya. Lebih dingin dari luar. Jam itu masih menunjuk pukul 3.33. Ia duduk di tempat yang sama seperti sore tadi. Membuka kitab di halaman yang penuh coretan tinta hitam. Lalu tiba-tiba, suara adzan terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kali ini, ia tahu, itu bukan dari luar. Itu dari dalam surau. Suara itu menggema lembut dari arah mihrab. Tidak ada orang, tidak ada pengeras suara. Tapi suara adzan terus berkumandang, seperti dari balik dinding, atau dari masa lampau. Allahu Akbar. Raffi. Namanya disebut lagi. Ia hampir berdiri, hampir menjawab. Ketika suara keras memecah keheningan. "Bu." Kitab yang ia letakkan di lantai tiba-tiba tertutup sendiri. Dan hembusan angin dingin membuat pintu surau menutup dengan keras. Seluruh ruangan gelap total. Hanya suara itu yang tersisa. "Datanglah." Jam menunjukkan pukul 2.45. Raffi duduk di depan laptopnya. Tapi layar kosong di Microsoft Word tidak menunjukkan kemajuan skripsi. Hanya kilatan kursor yang berkedip seperti detak jantung yang menunggu sesuatu. Di sebelah laptop, kitab tua yang ia temukan dari surau masih terbuka di halaman tentang adzan ke-6. Sejak kejadian malam sebelumnya, ia tak bisa berhenti berpikir. Suara adzan yang samar dan seolah berasal dari dalam surau, disebutnya secara langsung, dan sensasi seolah dibawa menjauh dari dunia nyata. Semuanya terlalu nyata untuk disebut mimpi, terlalu halus untuk dianggap kenyataan. Raffi menyalakan perekam suara di ponselnya.
Ia meletakkannya di ambang jendela yang menghadap ke arah surau. Ia ingin mencatat suara itu jika muncul lagi. Malam ini, ia ingin berjaga, mengamati, dan menunggu. Pukul 3.12. Di luar, hanya suara jangkrik. Angin dini hari menyusup perlahan ke sela-sela jendela, membuat gorden bergoyang pelan. Raffi memaksakan diri tetap terjaga dengan menyeruput kopi hitam kedua. Tapi kantuk mulai menyerangnya seperti kabut tebal. Lalu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia membuka mata dengan cepat, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Bukan sleep paralisis. Lebih parah, ia sadar sepenuhnya, tapi tak mampu mengangkat jari sekalipun. Allahu Akbar. Suara itu datang dari arah surau, tapi terdengar sangat dekat. Seperti seseorang berdiri di belakangnya dan mengumandangkannya langsung ke telinganya. Kemudian, Raffi. Seketika, dunia runtuh. Gorden yang tertiup angin berubah menjadi tirai raksasa yang menyelimuti segalanya. Ruang kamar memudar, berganti dengan lorong panjang, lantainya dari batu, dindingnya penuh dengan ukiran kaligrafi yang tak ia kenali. Raffi berjalan. Entah bagaimana, kini ia bisa menggerakkan tubuhnya. Tapi setiap langkah terasa seperti menginjak air dan besi sekaligus. Suara adzan masih bergema, semakin samar, dan berubah menjadi gumaman. Ratusan, ribuan suara bergema, bersahut-sahutan. Lalu ia sampai ke sebuah ruangan besar. Sebuah ruang ibadah. Namun tidak ada ujungnya. Tiang-tiang tinggi menopang langit-langit yang tertutup awan hitam. Di lantai, berjajar puluhan, mungkin ratusan, sosok-sosok bersarung lusuh, duduk bersimpuh. Namun mereka tak punya wajah. Wajah mereka datar, kosong, kulit rata tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Mereka semua menghadap kiblat, tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi entah mengapa, Raffi tahu, mereka tahu ia datang. Dan ketika salah satu dari mereka perlahan menoleh, suara itu datang seperti petir. Kamu belum siap. Raffi terbangun dengan teriakan. Napasnya memburu. Tubuhnya basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 5.17. Sudah lewat subuh. Ia meraih ponselnya, membuka aplikasi perekam suara. Dengan tangan gemetar, ia memutar file terakhir. 30 menit pertama hanya sunyi. Lalu, pada detik ke-1880, suara itu terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jernih, engkau. Terlalu nyata untuk ilusi. Malam berikutnya, Raffi menceritakan semuanya pada Azzam. Awalnya Azzam tertawa. Tapi saat Raffi memutar rekaman suara adzan itu, tawa Azzam meredup. Lu edit ini? Tanyanya pelan. Raffi menggeleng cepat. Gue bahkan ketiduran. Bro, lu bisa cek lognya. Azzam terlihat ragu, tapi akhirnya berkata, Oke, malam ini gue ikut lu. Gue pengen lihat langsung. Pukul 3.25. Mereka duduk di ruang tamu rumah Raffi. Lampu dimatikan, hanya menyisakan cahaya remang dari luar. Surau di kejauhan tampak hitam dan kosong, seperti menunggu. Kalau suara itu muncul lagi, kita rekam bareng, kata Azzam. Tapi kalau gak ada apa-apa, lu janji berhenti nyari-nyari beginian. Raffi mengangguk setengah hati. Pukul 3.32. Tiba-tiba angin berhembus pelan, seakan menarik napas dari arah surau. Dan tepat pada pukul 03.33, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azzam menegang, matanya membelalak. Lu, denger juga, bisiknya. Raffi hanya mengangguk. Tanpa banyak bicara, Azzam berdiri. Gue cek sekarang. Zam, jangan. Tapi Azzam sudah berjalan cepat menuju surau. Raffi menunggu. 5 menit. 10 menit. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan Azzam kembali. Ia mencoba menghubungi ponselnya, tapi panggilan tak terjawab. Tak ada sinyal. Akhirnya, dengan rasa takut menekan dadanya, Raffi memutuskan menyusul. Namun saat ia tiba di surau,
Bangunan itu tertutup rapat. Tak seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini pintunya dikunci. Jendela tertutup. Tak ada celah. Seolah bangunan itu kembali membatu. Seperti tidak pernah dibuka. Pagi datang dengan perlahan. Membawa cahaya suram dan rasa cemas. Raffi belum tidur. Azam belum kembali. Ia mencoba menelepon berkali-kali. Tak ada jawaban. Ia mendatangi rumah Azam. Kosong. Bahkan ibunya bilang Azam tidak pulang sejak kemarin siang. Bukannya kamu yang ngajak dia keluar malam-malam? Tanya ibunya curiga. Raffi tak bisa menjawab. Hari itu, ia mencoba menghubungi polisi. Tapi karena Azam belum genap 24 jam menghilang, laporan belum bisa diproses. Ia juga tak berani menyebutkan surau tua jam 3.33 dan adzan ke-6. Itu akan terdengar seperti cerita orang tidak waras. Sore harinya, Raffi kembali ke surau. Kali ini ia mencoba mendobrak pintu. Namun surau itu seperti menolaknya. Tak ada suara, tak ada getaran. Seolah menunggu waktu yang tepat. Dan malam berikutnya, ketika jam menunjuk pukul 3.33, suara adzan kembali terdengar. Tapi kali ini, dua suara. Dan salah satunya, suara Azam. Pagi itu, matahari terasa lambat terbit. Raffi duduk di teras rumah Bunyai Rohana. Wajahnya letih, matanya sembab karena tak tidur semalam. Tangan gemetar menggenggam rekaman yang ia putar berulang kali. Suara adzan ganjil dari malam tadi, namun kini ada tambahan suara lain di latar belakang. Lirih, gemetar, suara Azam. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Raffi. Suara terakhir itu jelas memanggil namanya. Diseret, seolah dari dalam sumur gelap yang tak berdasar. Bunyai Rohana meletakkan cangkir teh di hadapannya. Perempuan tua itu duduk perlahan, napasnya berat, seperti hendak mengeluarkan rahasia yang telah terkunci puluhan tahun. Kamu sudah dengar waktu ke-6, ya? Katanya tanpa basa-basi. Raffi mengangguk. Dan kamu sudah buka surau itu? Raffi kembali mengangguk. Kali ini lebih pelan. Merasa seperti anak kecil yang tertangkap mencuri. Saya cuma pengen tahu kenapa suara adzan itu manggil saya. Bunyai menarik napas panjang. Dulu, waktu masih gadis, saya juga pernah dengar suara itu. Sekali saja. Setelah itu, saya mengunci diri 3 hari penuh. Ia menatap jauh ke depan, ke arah surau yang samar terlihat di balik pepohonan. Kamu harus ngerti, Le. Waktu itu bukan milik kita. Waktu ke-6 adalah waktu yang dibuang. Dibuang? Tanya Raffi. Ya, dalam sejarah, yang tidak dicatat kitab biasa, ada satu waktu yang dulunya ingin dijadikan sebagai waktu ibadah tambahan, di antara subuh dan tahajud. Tapi waktu itu tidak beres. Tidak beres. Itu waktu, milik makhluk yang tidak menerima aturan manusia. Waktu yang tidak disaksikan matahari, tidak dikenal bulan. Dulu, ada seorang yang alim, khatib besar di kampung ini. Namanya Kiai Hamzah. Dia yakin waktu pukul 3.33 adalah waktu rahasia untuk beribadah, menembus batas kesadaran dan dunia gaib. Bunyai menatap tajam ke mata Raffi. Dia mengumandangkan adzan ke-6 untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, tak pernah terlihat lagi. Hening menggantung berat. Jadi, azam bisa ditelan waktu itu juga. Bunyai mengangguk. Kalau dia menjawab adzan itu dan melangkah masuk ke waktu ke-6, ya, dia tidak di dunia ini lagi. Bukan mati, tapi terputus. Bisa ditarik balik. Bisa, tapi hanya jika kamu sendiri yang masuk. Dan cukup kuat untuk tidak menjawab bisikan yang datang setelah adzan. Raffi memicingkan mata. Bisikan apa? Waktu itu akan mencoba membuatmu tinggal. Ia akan menyerupai suara ibumu, sahabatmu, bahkan Tuhanmu. Tapi itu bukan suara mereka. Itu makhluk-makhluk yang hidup di sela waktu. Mereka lapar akan perhatian, akan jiwa. Raffi menelan ludah. Dan kalau saya gagal? Bunyai tidak menjawab. Ia hanya menatap jauh. Siang itu,
Raffi duduk di kamarnya dengan kitab tua di pangkuan. Halaman-halamannya menguning, tapi satu lembar khusus menarik perhatiannya. Tulisan tangan dalam aksara Arab Jawi dengan tinta merah. Barang siapa yang memasuki waktu keenam tanpa izin, akan digoda oleh bisikan yang menyamar sebagai yang dicintai. Barang siapa menjawab, maka ruhnya akan dimakan waktu, dan jasadnya akan dilupakan dunia. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini bukan halusinasi lagi, bukan mimpi. Ini nyata. Dan Azam mungkin masih bisa diselamatkan. Pukul 2.45 malam itu, Raffi duduk bersila di kamar, kitab tua di hadapannya. Lampu temaram menyinari wajahnya yang mulai pucat karena tegang. Ia telah mandi, memakai sarung dan baju koko putih, seolah hendak ke masjid subuh. Tapi kali ini, ia tahu ia tidak akan ke masjid biasa. Ia menyiapkan satu perekam suara dan satu catatan kecil, menulis surat untuk ibunya. Kalau aku tidak kembali, jangan cari aku, tapi doakan aku. Aku akan menjemput Azam. Maafkan semuanya. Ia tinggalkan surat itu di meja. Pukul 3.33. Langkahnya ringan saat mendekati surau. Angin berembus, tapi tidak dingin. Udara terasa seperti diam, seperti jaring laba-laba besar yang menunggu sesuatu untuk terperangkap. Ketika adzan keenam terdengar, Raffi berdiri di depan pintu surau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu sama seperti mimpi, bergema dari dalam dada dan kepala. Ia mendorong pintu, dan kali ini, pintu itu terbuka dengan mudah. Di dalam, surau itu gelap, tapi bukan gelap biasa. Ruangannya terasa lebih besar dari semestinya. Jam dinding tua masih menunjukkan pukul 3.33 dan tak berdetik. Raffi melangkah masuk, dan saat itu juga, dunia berubah. Lantai surau lenyap, dinding runtuh jadi kabut. Raffi berdiri di ruang tak bernama, gelap, berlapis bayangan, dan penuh suara-suara pelan yang tidak berasal dari manusia. Raffi. Suara Azam. Ia menoleh. Di ujung jauh, sosok samar berdiri, terikat oleh sesuatu tak terlihat. Tubuhnya gemetar, matanya menangis. Tolong gue, bro. Raffi melangkah, tapi langkahnya terhenti oleh suara lain. Nak. Suara ibunya terdengar di belakangnya. Kamu sakit ya? Pulang. Ya, ibu takut sendirian. Raffi menutup telinganya. Itu bukan suara ibu. Aku Tuhanmu. Suara baru, berat dan penuh kuasa, menyusup ke dalam otaknya. Sujudlah, dan kamu akan selamat. Serahkan temanmu. Biarkan waktu memilihnya. Kamu akan kembali. Raffi berlutut, hampir roboh. Tapi kemudian, ia melihat Azam. Wajah sahabatnya, meski pucat dan rusak, masih manusiawi. Masih punya harapan. Masih memanggilnya. Raffi bangkit. Azam, jangan jawab suara-suara itu. Itu bukan ibu, bukan Tuhan. Ia berlari dan memeluk sahabatnya. Cahaya tiba-tiba menyembur dari lantai. Mereka terjatuh bersama. Teriakan, bisikan, doa, tawa, dan ratapan bergema dalam satu waktu. Dunia runtuh. Raffi membuka mata. Ia terbaring di dalam surau, di lantai kayu berdebu. Udara dingin menembus baju tipisnya. Di sebelahnya, Azam masih terbaring tak sadarkan diri. Jam dinding menunjukkan pukul 3.34. 1 menit telah berlalu. Namun waktu terasa seperti berabad-abad. Azam perlahan bangun, matanya kosong. Lalu ia memeluk Raffi erat-erat, menangis tanpa suara. Pagi hari, surau itu kembali sepi. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi Raffi tahu, dan kini ia menyadari, waktu keenam bukan hanya rahasia masa lalu. Ia hidup, menunggu, dan setiap malam pada pukul 3.33, ia membuka pintunya. Subuh tak pernah datang hari itu. Raffi terbangun dengan keringat dingin, napas terengah, dan jam digital di samping tempat tidurnya yang terus menunjukkan pukul 3.33. Tidak bergeming, tidak berubah,
Seolah waktu telah membeku dalam kehendak yang tak bisa dijelaskan. Ia memandang keluar jendela. Langit masih hitam legam. Tidak ada ayam berkokok. Tidak ada tanda fajar. Udara pun terasa berat dan ganjil. Seperti dunia menahan napas. Dia tahu malam itu bukan mimpi. Ia telah melangkah masuk ke surau dengan niat menyelamatkan Azzam. Ia telah mendengar adzan ke-6. Begitu asing dan menggetarkan tulang. Tidak dari corong masjid, melainkan dari celah langit yang seolah robek. Ia mengikuti suara itu. Dan kini, ia kembali. Namun sesuatu tidak beres. Ponsel Raffi tidak mendapatkan sinyal. Tak ada notifikasi. Tak ada tanda pagi. Ibunya pun tidak membuka pintu kamarnya seperti biasa. Ketika akhirnya Raffi memberanikan diri turun, rumah terasa sepi. Lebih sepi dari yang seharusnya. Ia memanggil, "Bu?" Tak ada jawaban. Di luar, kampung tampak sama gelapnya. Tak satu pun lampu rumah menyala. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Raffi menyusuri jalan kecil menuju rumah Bu Nyai Rohana. Ia mengetuk. Sekali, dua kali. Tak ada jawaban. Tapi pintu itu terbuka sendiri. Perlahan, seperti menyambut atau menjerat. "Bu Nyai." Suaranya parau. Kakinya melangkah masuk ke dalam rumah yang dipenuhi aroma dupa yang terlalu kuat. Di ruang tamu, ia menemukannya. Bu Nyai duduk bersila di lantai. Mata terpejam, mulut komat kamit. Namun tubuhnya perlahan menghitam, seperti membatu. Raffi melangkah mundur dengan ngeri. Lalu Bu Nyai membuka matanya. Samar. Matanya berubah menjadi putih seluruhnya. "Kau terlalu lama di sana," bisiknya. "Waktu di sini tak menunggumu." Kampung Depok seperti jatuh ke dalam bayang-bayang. Raffi berjalan, berlari, menelusuri jalan-jalan kecil, namun tidak menemukan siapapun. Semua pintu terkunci dari dalam. Semua jendela gelap. Ia bahkan mencoba ke masjid, yang biasanya ramai dengan aktivitas pagi, namun tempat itu kosong. Tidak ada suara imam, tidak ada jamaah. Bahkan jam digital masjid pun menunjukkan angka yang sama, pukul 3.33. Panik mulai merayap di tubuhnya. Apa yang terjadi? Apakah dia masih di dunia yang sama? Ia mencoba kembali ke surau tua, sumber dari segala keganjilan. Namun ketika sampai di sana, bangunannya tidak lagi reot dan tua. Kini surau itu berdiri megah, namun sunyi. Sebuah cahaya lembut menyinarinya dari dalam. Raffi melangkah masuk. Di dalam surau, Raffi mendapati Azzam. Temannya itu duduk di pojok. Wajahnya tertutup sarung, tubuhnya gemetar. "Azzam!" serunya. Azzam menoleh, namun matanya kosong. Ia mulai bicara, namun bukan dengan suaranya sendiri. Suara itu berat, berlainan, dan bergema. Dia sudah terlalu lama di sini. Waktu ke-6 menelan siapapun yang datang tanpa izin. "Aku ingin membawanya pulang," kata Raffi. "Tidak ada jalan pulang," jawab suara itu. "Kecuali satu." Raffi menunduk. Di depannya, terbuka sebuah kitab tua, sama seperti yang ia temukan dulu, tapi kini terbuka pada halaman yang menampilkan tulisan berbahasa Arab, disertai diagram dan waktu-waktu sholat. 5 di antaranya sudah dikenal. Subuh, Zuhur, Asyar, Maghrib, Isya. Tapi yang ke-6 adalah waktu di antara. Waktu gelap yang tak diberi nama oleh langit. Hanya dibisikkan kepada mereka yang terjaga saat dunia diam sepenuhnya. "Jika kau kuat menahan bisikannya," suara itu melanjutkan, "kau bisa membawa pulang jiwanya. Tapi jika tidak, kau akan menjadi bagian dari lantunan itu selamanya." Raffi meyakinkan dirinya. Ia duduk di tengah surau, bersila, lampu-lampu padam perlahan. Dupa menyala. Suara itu kembali. Lantunan adzan yang tak sempurna, seperti rekaman lama yang diputar mundur. Di tengah suara itu, muncul bisikan. Banyak, serempak, melingkupi seluruh ruang. "Jangan percaya waktu. Subuh adalah topeng. Tidakkah kau merasa dunia terlalu cepat pagi? Tuhan pun menjauh di waktu ke-6. Raffi menutup telinganya, namun suara itu masuk ke dalam pikirannya.
Memutar kenangan yang tidak ia tahu ia punya. Dirinya kecil berdiri di surau yang sama, bersama seorang lelaki tua yang wajahnya kabur, mengajarinya doa-doa yang tak pernah diajarkan di sekolah. Tiba-tiba ia sadar, surau ini bukan asing. Ia pernah di sini. Lama dulu, lelaki itu adalah ayahnya yang menghilang ketika Raffi masih kecil. Ia menghilang di waktu subuh dan tak pernah ditemukan. Apakah ayahnya juga ditelan waktu ini? Di puncak ritual itu, suara meminta satu hal. Satu jiwa boleh pergi, tapi satu harus tinggal. Raffi dihadapkan pada pilihan, menyelamatkan Az-Zam atau mencari ayahnya di dalam waktu keenam. Tapi ia tahu, menunda keputusan berarti dua-duanya akan hilang. Air mata jatuh di pipinya. Az-Zam, maafkan aku, katanya pelan. Ia berdiri dan berjalan lebih dalam ke ruang waktu, meninggalkan Az-Zam yang tertidur pulas. Cahaya menyambutnya. Ketika Raffi membuka mata, ia berada di kamarnya. Jam menunjukkan pukul 5.12. Suara azan subuh baru saja berkumandang dari masjid. Ia berlari keluar, menatap langit. Fajar mulai merekah. Ibunya sedang di dapur. "Kamu bangun kesiangan," katanya. Az-Zam sudah pulang ke Jakarta semalam. Raffi menoleh. "Az-Zam." Ibunya mengangguk. Dia nitip pesan. Katanya jangan sering-sering begadang. Tapi Raffi tahu, Az-Zam tak mungkin bisa berkata begitu. Tidak setelah apa yang terjadi. Ia memegang saku jaketnya. Di sana, ada lembaran kitab tua. Halaman yang ia ambil dari dalam surau, tertulis dengan darah yang telah kering. "Waktu keenam bukanlah milikmu. Jangan kembali." Angin pagi terasa aneh, seperti menghembus dari arah yang salah. Raffi membuka matanya perlahan. Tubuhnya terbaring di pelataran surau tua. Langit di atasnya berwarna kelabu kehijauan, bukan biru fajar seperti biasanya. Tak ada kicau burung, tak ada suara ayam jantan. Hanya keheningan pekat, seolah dunia sedang menahan napas. Ia segera terbangun, napas terengah, dan melihat jam tangannya. Pukul 3.33. Padahal ia yakin telah mengikuti adzan keenam dan masuk ke dalam surau lebih dari 1 jam lalu. Ia mengingat suara itu, adzan yang melengking panjang, nyaris seperti teriakan ketimbang panggilan suci. Ia ingat dirinya berjalan masuk ke dalam ruangan yang tak lagi seperti bumi, cahaya samar dari langit-langit, dan sosok-sosok bersarung yang berdoa dengan punggung menghadap kiblat. Dan Az-Zam. Ia melihat Az-Zam berdiri di sana, namun matanya kosong, seperti tidak mengenali siapapun lagi. "Zam?" gumam Raffi. Tubuhnya masih lemas. Tak ada jawaban. Sosok sahabatnya itu tetap berdiri membatu, menyatu dengan keanehan tempat itu. Raffi sempat menggenggam tangannya, mencoba menariknya keluar. Namun saat itu adzan keenam terdengar lagi, dan mereka terpental. Sekarang Raffi terbangun sendirian. Namun ada yang ganjil. Langit mulai berubah terang, seperti pagi, tapi cahaya yang datang dari arah timur itu salah. Bukan kuning keemasan seperti biasanya, melainkan merah menyala, seperti darah segar. Matahari mulai terbit, namun bentuknya tidak bulat, melainkan seperti retakan raksasa yang menyala. Dan dari kejauhan, terdengar kumandang adzan. Tapi bukan adzan subuh. Ini seperti versi yang terdistorsi, nada rendah dan bergema seperti dari dasar sumur. Raffi menoleh ke arah rumah Bunyai. Ia harus mencari tahu di mana ia sebenarnya berada sekarang. Dan apakah Az-Zam masih bisa diselamatkan dari waktu yang telah rusak ini? Rumah Bunyai Rohana tampak berbeda. Catnya lebih kusam. Halaman dipenuhi tanaman liar yang menutup sebagian pintu. Raffi mengetuk pelan. Lalu dengan panik, pintu terbuka. Namun bukan Bunyai yang menyambut. Seorang perempuan muda, pucat dan mengenakan mukena lusuh, berdiri di sana dengan mata kosong. "Maaf, Bunyai Rohana?" tanya Raffi. Perempuan itu menatapnya sejenak, lalu menggeleng. "Bunyai sudah lama wafat, Nak. 20 tahun lalu." Dunia Raffi berguncang. "Apa? Tahun berapa sekarang?" Perempuan itu menyebut angka yang tak mungkin.
2 dekade lebih dari waktu Raffi terakhir kali sadar. Ia menolak percaya. Tapi detail demi detail mengonfirmasi ketakutan terbesarnya. Ia telah keluar dari jalur waktu normal. Ia hidup di dunia pasca waktu ke-6. Dunia yang telah tergelincir dari porosnya. Raffi kembali ke surau dengan langkah gemetar. Ia menemukan surau itu dalam keadaan tak lagi kosong. Orang-orang berpakaian lusuh. Wajahnya penuh luka-luka aneh, sedang berbaris. Mereka tak bergerak, tapi bibir mereka komat-kamit seolah sedang melafalkan doa yang tak selesai-selesai. Ini bukan mimpi, gumamnya. Dan di tengah ruangan, di tempat mihrab semestinya berada, berdiri sosok yang selama ini hanya ia dengar suaranya. Sang muadzin ke-6. Ia tak memiliki wajah, hanya rongga menganga dari mana suara adzan itu muncul. Dari mulutnya keluar suara yang kini tak hanya memanggil waktu salat, tapi nama. Raffi, Raffi. Raffi merasa jiwanya ditarik, tapi kemudian, dari bayang-bayang, muncul sosok lain. Azam. Matanya kini lebih hidup. Ia memeluk Raffi erat, seolah baru saja diselamatkan dari tenggelam. Kita harus keluar dari sini, teriaknya. Aku tahu caranya, tapi hanya saat terbit. Salah itu menutup. Kita harus menunggu sampai matahari palsu itu lenyap. Apa ini dunia nyata? Tanya Raffi. Napasnya tercekat. Bukan. Ini dunia yang gagal. Dunia yang muncul dari ibadah yang salah waktu. Jelas azam cepat. Adzan ke-6 membuka celah ke realitas ini, tempat manusia tak seharusnya berada. Tapi bagaimana kita keluar? Azam menunjukkan tasbih hitam yang tergantung di lehernya. Ini dari Bunyai. Sebelum ia hilang, ia bilang, tasbih ini bisa menyerap waktu yang salah. Tapi hanya jika kita bisa melafalkan satu adzan terakhir. Adzan yang benar. Raffi menatap Azam. Kau ingat adzan subuh? Azam mengangguk. Tapi suara itu, suara dari muadzin ke-6, akan mencoba mengganggu. Dan gangguan itu pun datang. Saat keduanya mulai melafalkan adzan subuh yang benar, dinding surau mulai retak. Sosok-sosok tanpa wajah menjerit. Waktu bergoyang seperti film tua yang meleleh. Tapi Raffi terus mengumandangkan kalimat demi kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara lain mencoba menyela, mengeluarkan versi terpelintir dari kalimat itu. Tapi Raffi memejamkan mata, menggenggam tangan Azam, dan terus melanjutkan. Saat kalimat terakhir keluar, cahaya meledak. Surau itu hancur. Dunia palsu terpecah seperti kaca. Dan mereka berdua jatuh. Raffi terbangun di kamarnya. Jam menunjukkan pukul 4.15. Adzan subuh baru saja berkumandang dari masjid. Yang nyata, yang familiar. Ia berlari ke ruang depan. Azam tertidur di sofa. Nafasnya pelan dan teratur. Raffi menahan tangis. Semua ini, apakah nyata? Ataukah hanya mimpi? Namun di tangannya, masih tergenggam tasbih hitam. Dan di layar ponsel yang masih menyala, jadwal sholat kota Depok kini kembali normal. Tak ada lagi pukul 3.33. Tak ada lagi waktu ke-6. Namun entah mengapa, Raffi tidak berani memeriksa surau tua itu lagi. Dan setiap kali adzan subuh berkumandang, ia akan menunggu sejenak, memastikan tidak ada suara yang mendahului dari arah yang seharusnya tak ada. Sebab ia tahu, waktu bisa salah, dan tidak semua waktu bisa dikembalikan. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.